Ayub pasal 30 ayat 1 sampai dengan 16. Begini bunyi firman Tuhan. Sengsara yang dialami. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umumnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya aku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan. Mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan, mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang ditepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sanjak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Mereka tali kemahku, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergerombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu, jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraanku mencekam aku. Bapa, kitab Ayub pasal 30 ayat 1 sampai 16 ini mengerikan sekali. Mengenai tentang kehidupan pola hidup manusia di muka bumi. Ketika kami mengalami kejatuhan, banyak orang yang menghina dan mencacinya. Bahkan tidak hanya sampai di situ, menyeretnya dan menghakiminya. Bahkan tidak sampai di situ, bahkan meludahinya, dan betul-betul kami dibuang seperti buangan. Sepertinya kami tidak berguna. Bapa, bicaralah Engkau, karena masa paceklik ini banyak sekali kami mengalami hal yang sama seperti dalam kitab Ayub ini. Perlengkapi kami dengan bahasamu, kuasai kami dengan roh-Mu, hingga kami bisa berjalan seperti Tuhan mau. Dan biarkanlah kami memiliki roh yang bijaksana, menghadapi alam dan menghadapi hidup yang seharusnya kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah mengenai tentang judulnya ketika air mata menjadi bahasa doa. Mengapa temanya atau judulnya seperti itu? Karena kita ini punya masalah banyak sekali, saudara. Masa paceklik ini membuat kita tidak mampu. Hidup yang sesungguhnya, saudara, dalam perjalanan ini sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena setiap manusia ada masa-masa dalam hidup
kita ini tidak lagi memiliki kata-kata yang diucapkan. Ketika kita itu ingin menjelaskan rasa sakit kita, saudara, dengan masalah kita, tetapi kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita ingin sekali melakukan yang terbaik, tapi dengan doa pun kadang kita keluar hanya menangis saja, karena kita sudah tidak sanggup berjalan seperti itu. Kita ingin terlihat kuat, saudara, sebetulnya, tetapi hati kita yang sudah lelah dan capek menghadapi kenyataan hidup ini, dalam keadaan seperti itu, seringkali air mata ini menjadi bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata yang kita ungkapkan dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi air mata itu menjadi saksi dalam hidup kita. Tetapi saudara harus ingat, di dalam kitab Ayub pernah berada di titik itu, saudara. Jadi kita perhatikan, kalau kita tuh menghadapi masalah yang sekarang ini kamu belum selesaikan, kita harus tahu bahwa Ayub pun sudah pernah mengalami titik seperti itu. Mungkin saudara bilang, amit-amit aku tidak mau kayak Ayub. Tidak bisa, saudara, karena di dalam dunia ini, saudara, banyak hal yang terjadi dan kita tidak duga. Kita lihat Ayub ini sudah kehilangan semuanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan juga kehilangan kesehatannya, bahkan kehilangan juga seorang yang dicintainya, kehilangan dukungan dari orang-orang yang dekat dengan dia. Seharusnya menghibur, malah dia itu menghina kita. Mari kita menyadari bahwa Ayub pun sudah menjalankan hal seperti itu. Dalam kitab Ayub 16 ayat 16 ini, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Nah, itulah keadaan kita sekarang ini. Kita bisa melihat cerita seorang manusia yang jiwanya sedang tertumpah habis, saudara, habis-habisan, ya, kekayaannya habis, semua habis, anak-anaknya, harta benda, semuanya sudah tidak ada apa-apa, saudara. Namun yang menarik di tengah-tengah penderitaan yang begitu dalam, saudara perhatikan, Ayub tetap bicara kepada Tuhan. Dia tidak bicara pada manusia, tapi dia berbicara kepada Tuhan, dan dia ingin sekali belajar, ya, mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata yang tidak henti-hentinya dia berkomunikasi dengan Allah dengan air mata, ya. Dan masih ada banyak doa-doa yang harus dipanjatkan dengan kehidupan Ayub yang serba kekurangan, bahkan sudah jedok karena dia sendiri juga sakit, dan itu mengerikan sekali. Dia bernanah tubuhnya dan berbau sekali, dengan jarak berapa meter pun sudah berbau. Tetapi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa hidup manusia itu, saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengalami sesuatu yang tidak ada masalah. Semua pasti ada masalah. Tetapi saat kita punya masalah yang besar dan tidak terselesaikan, ada satu nyanyian mengatakan begini, besar dan ajaiblah karyamu, terus adil dan benarlah jalanmu. Kenapa? Raja segala bangsa, kenapa? Yang maha kuasa, mulia namamu. Jadi Allah yang di atas sana itu adil dan bijaksana, sehingga kata-kata yang dikatakan bahwa layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mengapa? Karena betul-betul Allah itu memberikan keadilan di dalam kehidupan manusia itu tidak hanya sampai di sana saja, tetapi dia akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat menghadapi hidup ini. Memang banyak masalah, tetapi di dalam Tuhan kita tidak boleh lupa dan tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Tetapi di dalam Tuhan kesetiaannya akan menopang kita. Bahkan dalam nyanyian ini, berserulah dan berharap kepadanya. Kenapa? Karena keajaiban Tuhan itu penuh dengan kuasa, dan itu sungguh-sungguh memulihkan keadaan kita. Dalam tangannya seluruh hidup kita ini, kita tidak boleh goyah sedikit pun. Amin.
Waduh Bu, itu angel Bu. Kalau kita mau bilang kayak gitu tuh susah setengah mati. Soalnya kalau aku mikir dengan keadaanku sendiri, aku enggak bisa Bu. Nah saudara, saya enggak bisa menampilkan karena Abed juga pergi saudara ya. Tadi sudah siap, tapi ini rekaman ini nanti suatu saat akan saya tunjukkan saudara. Ada satu kesaksian saudara. Saya kan bingung nih ya apa Tuhan terang. Soalnya memang keadaan paceklik gitu. Semua orang akan ngalami, saya pun juga ngalami. Tapi saya bisa apa gitu. Saya nangis sama Tuhan, saya menangis, berdoa. Saya harus menerangkan bagaimana. Lalu muncullah gambar ini Tapi sayangnya gambar tidak bisa ditayangkan di di tempat layar lebar. Nanti aja suatu saat akan saya terangkan ya maaf, saya akan tunjukkan. Jadi ada satu kesaksian di sini. Gambar itu adalah film yang sangat singkat. Itu ada 3 yang ditunjukkan, 3 burung. Satu burung itu dia membuat sarangnya itu saudara. Itu tadinya yang daun, tahu daunnya, daun yang kecil-kecil itu. Dia pakai paruhnya yang kecil itu, dia tarik. Bayangkan aja, pelepah yang kecil itu ditarik sama dia sampai membentuk rumah. Jadi pelepah yang satu ini dengan yang satunya kan tidak selalu sama. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang begini. Sama dia ditarik-tarik, dibentuk-bentuk hingga akhirnya menyerupai rumah atau sarangnya. Jadi kalau saya lihat, ya kok bisa ya, burung aja loh, kok bisa ya buat rumah kayak gitu. Itu logika kita sudah tidak sampai. Kok burung itu belajar dari mana kan gitu. Hanya pelepah tengah, tahu ya pelepah tengah itu. Jadi kan daun itu kan, kita lihat daun pisang itu kan ada pelepah tengahnya. Nah itu yang diambil, tapi bukan daun pisangnya. Daun yang kecil-kecil loh, yang segini-gini tuh, ini ada pelepahnya ditarik sama dia, sampai dia gitu ya. Tapi dia merangkumnya dengan baik, dan itu hasilnya bagus dan betul-betul bentuknya bulat, dan itu masuk ke situ dia seperti sarang. Bagus sekali. Saya bilang ya ampun Tuhan, burung ini kok lucu banget. Nggak sampai di situ. Tuhan tunjukkan lagi satu burung. Dia ada di satu pohon yang agak tinggi, dan itu juga seperti jurang juga bisa ya, karena tidak ditunjukkan. Burung itu kecil sekali dan dia memakai air liurnya, dan dia mulai mengalir satu dengan lainnya. Air liur itu dikeluarkan itu, terus dibentuk seperti sarang. Hingga akhirnya terbentuklah dan tapernya bisa ditaruh di situ. Ya ampun Tuhan, kok ajaib sekali ya. Itu burung saudara, burung yang jauh dari pikiran kita, dan tempatnya itu bukan di tempat yang keramaian, tapi di tempat yang sepi, mungkin di puncak-puncak, di tempatnya ada jurang-jurang, di bawah jurang. Kan kelihatannya sangat mengerikan, tetapi burung itu mempertaruhkan semua itu karena demi untuk kehidupan dia, untuk masa depan. Itu kalau orang manusia ya, dia bentuk itu, walaupun dia tadi jatuh, tapi dia berusaha untuk membuat, akhirnya terbentuk. Terus saya sudah terheran-heran, Tuhan baik ya, itu burung tuh. Lalu yang ketiga saudara, saya juga tidak memikirkan saudara, kalau burung itu sampai kayak gitu saudara. Kalau nanti saudara lihat gambarnya, filmnya, saudara akan, waduh Tuhan itu luar biasa ya, mengirim burung bisa kayak gitu. Burung itu ya kecil juga, dia tahu rumput yang rumput gajah itu tahu ya, yang satu ler gitu ya. Nah itu tuh kan ada seperti gini, pasti dia cari yang dekat gini, lalu dia terbang ke sini dan terbang ke sini, dia ikat daunnya yang diikat itu seperti pitang gitu, diketik terus sampai membentuk rumah. Bagus sekali. Dan saya terkagum, Tuhan baik. Dan saya baru tahu mengapa Tuhan kasih saya gambar atau film video ini. Karena Tuhan menunjukkan di sini, saya takut karena itu pesan Tuhan Saya ingat itu betul. Kenapa? Karena kalau Tuhan berpesan pada kita, kuasa Tuhan itu bekerja. Keajaiban Tuhan bisa mengutarakan inilah penyertaanku. Jadi kalau burung kecil itu Tuhan berikan penyertaan dengan luar biasa, dengan mengaitkan
pelepah itu tadi seperti rumah, bentuknya bagus, tidak bengkong-bengkong, bahkan air liur pun juga bentuknya bagus dan lucu, dan itu mungkin juga bisa diambil itu karena sarang burung loh, saudara. Lalu yang ketiga, itu hanya sebatang yang tidak berguna, tegak gitu aja, dia bisa kaitkan dengan bagus, diram bagus sekali, dan itu juga menjadi rumah. Berarti penyertaan Tuhan itu ada pada binatang itu. Nah, kalau binatang itu disertakan, saudara, maka kuasa Tuhan itu lebih besar karena kita ada ciptaan yang sama, serupa dengan Allah. Berarti Allah lebih memperhatikan. Tuhan berkata begini, saya catat, saudara, jangan menganggap rendah dirimu karena kamu anak didikan Tuhan. Jadi jangan pernah kamu menganggap rendah dirimu. Jadi kita kan tidak boleh mengeluh, tidak boleh ngomong. Kita ini didikan Tuhan. Berarti kalau burung tadi itu betul-betul dituntun, mengapa kita tidak dituntun? Karena kita ada ciptaan yang disempurnakan. Di sini katakan juga, saudara, nasihat yang kedua, jangan kamu menganggap remeh ciptaanku, walaupun manusia masih tidak sempurna, karena manusia masih belum bisa sempurna sendiri tanpa aku. Dia tidak bisa sempurna tanpa Tuhan. Kemudian di sini katakan, karena itu masih ada kesalahan dan kelemahan. Sadarlah, kita manusia sama-sama berjuang. Haruslah saling menguatkan. Mari saudara, dengan pelajaran Ayub ini, ya, ketika air mata itu menjadi bahasa doa, marilah kita juga sama-sama mengingat pelajaran burung, 3 burung tadi, bahwa Tuhan itu luar biasa. Nanti besok saya usahakan, kalau enggak Senin, nanti bisa dilihat gambarnya bagaimana burung itu dengan lincah, enggak ngomel, saudara, enggak, aduh aku capek, terus berjuang sampai membentuk sarang itu. Demikian juga kita enggak boleh lelah, saudara, ya. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan kita menjadi anak-anak pilihannya, mesti ada perjuangan yang kuat dan yang kokoh. Jangan kita putus asa menghadapi banyak perkara. Kenapa? Karena masa-masa hidup kita ini banyak perkara yang membuat kita tidak mampu dan kita tidak bisa berjuang. Ingat, air mata adalah ekspresi jiwa yang terluka. Jadi kalau kita ini meneteskan air mata, berarti kita itu menunjukkan bahwa kita ini terluka. Tidak mungkin ada, ya ada juga yang gembira, tertawa, dan menangis, itu ada. Tetapi kebanyakan mereka dengan air mata, dengan muka yang sayu dan lemah, saudara, itu menandakan bahwa jiwa kita terluka. Dan ingatlah Ayub 13:16, saudara, bahwa jiwa ini tertumpah dalam diri kita, karena kita punya pikiran, punya perasaan, punya hati. Jadi ini akan mengutarakan isi hati kita, sama seperti Ayub. Ayub tidak menyembunyikan penderitaan itu, saudara. Ia juga tidak pura-pura kuat. Dengarkan sini, ya. Dan ia jujur di hadapan Tuhan. Dia tuh jujur apa adanya. Pada intinya Tuhan itu tidak menuntut kita, saudara, untuk supaya kita tuh terlihat kuat. Enggak. Tuhan juga lebih menghargai kejujuran daripada berpura-pura. Jadi kita harus mengakui bahwa kita memang enggak kuat. Tetapi banyak orang yang berkata saya baik-baik saja, tetapi padahal kita tuh hancur di tengah-tengahnya. Ayub mengajarkan bahwa kita boleh datang kepada Tuhan apa adanya. Mari kita akui Tuhan mengerti bahasa air mata kita, ya. Tuhan juga tahu bahwa tidak ada tangisan yang sia-sia. Ya, ingat itu, saudara, tidak ada kesedihan yang luput dari perhatian Tuhan. Pasti Tuhan memperhatikan tetesan air mata. Kemudian kadang manusia tidak mengerti bahwa penderitaan kita ini kadang-kala kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengerti, padahal Tuhan itu sangat mengerti. Dan dia tahu dalam hidup kita ini masih banyak persoalan. Kenapa? Karena dunia sering, ingat, dunia sering menganggap manusia adalah kelemahan. Kalau kita nangis, oh kamu lemah, padahal enggak. Justru dengan menangis air mata kita keluar, Tuhan itu menunjukkan bahwa kamu akan kupulihkan. Nah itu, saudara. Jadi kalau kita benar-benar mencucurkan air mata dan itu tidak dibuat-buat, no sih, Tuhan berkata, aku akan memulihkan kamu. Nah ini yang harus kita pegang. Jangan berhenti berdoa saat sedang terluka. Nah ini, saudara, kalau kita kadang kita doa,
ternyata kenyataan gini, kita down saudara. Nah akhirnya kita malas doa, kita mau apa-apa malas. Nah itulah yang Tuhan tidak suka. Kenapa? Tuhan tidak akan membentuk kita ketika kita mulai kendor. Bagaimana Tuhan meraih kita lalu kita makin jauh. Itu yang kita harus camkan baik-baik. Banyak orang ketika terluka justru menjauh dari Tuhan. Nah itu contohnya itu sih, males, terus nggak mau doa, terus malas mau sakar-karpin. Itu tidak boleh. Karena kita ini sedang berlomba-lomba menuju kebenaran. Lari kalau perlu, itu kan dalam kitab Korintus. Jangan kamu tambah berhenti. Seperti Ayub ini mengajarkan, jika kita ini hancur hatinya, lari kepada Tuhan. Itu yang benar. Lari kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena air mata yang diarahkan kepada Tuhan itu akan menjadi doa yang didengarkan. Tapi sampai lama, sampai sekarang, justru itu saudara, pemulihan bukan disulap, tapi pemulihan itu dari karakter hidupmu dengan iman bersatu, baru diolah sama Tuhan. Kalau enggak itu bumbune saudara. Kalau kita enggak mau diolah, penderitaan itu bukan berakhir. Kalau kamu sudah berdoa, berakhir ceritanya. Enggak, justru Tuhan itu belum selesai bekerja. Kamu terus menghadapi itu belum selesai kerjanya. Sampai pada titik penghabisanmu, Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang indah dan luar biasa. Makanya saudara harus ingat bahwa di dalam kuasa Tuhan itu ada urapan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Ada satu nyanyian yang mengatakan di sini saudara, Engkau Bapa yang mengasihiku, ya, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Apalagi Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti apa? Ini lagi Engkau Bapa yang apa? Yang mengajariku benar, melewati pada langit biru benar. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali. Amin. Mengatasi segala pencobaan, Kau Bapakku, Bapakku yang baik. Kenapa kok baik? Mengerti bahasa tetesan air mata dalam wiyana. Amin. Sendirian. Kenapa? Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Beri kemudahan Tuhan saudara. Itu nyanyian sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan perkataan saya atau gaya saya. Tapi saya tahu dengan kesederhanaan yang kalian punya, justru Tuhan melihat kesembuhanmu. Amin. Ketika kamu menitikkan air mata, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan. Ketika kamu hancur hati, Tuhan juga tahu apa yang harus diperbuat. Makanya kalau saudara berkata, kok kayak gini terus kok tambah ambles, tambah tidak karuan. Ingat saudara, Tuhan itu sangat tahu apa yang menjadi keluhanmu, apa yang menjadi persoalanmu. Tuhan itu sangat tahu. Makanya kita harus tetap maju saudara. Jangan kita tambah undur atau malas, ya. Karena kalau kamu semangat dalam perjuangan ini, Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Justru Dia cepat menangkap kamu. Tapi kalau kamu terus mundur, bagaimana Tuhan cara menangkap? Lewat doa saya? Tidak bisa. Saya hanya sebagai pendoa. Lewat uluran tangan siapa? Kalau tidak dari imanmu berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menolong kamu? Kalau Tuhan itu tahu, Dia akan tolong, tapi kita menjauh. Kita sudah mulai mengubah semua cara kita yang dulu mencintai dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tuhan masih bertanya, mengapa kamu tidak mencintai aku? Karena si A, karena si B, tidak bisa juga.
kesalahan. Itu tergantung dari imanmu. Kalau imanmu terus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan atur. Sehingga orang-orang yang melukai kita, seperti Ayub tadi kan dilukai, bahkan sampai Ayub berkata bahwa kemuliaan itu tidak ada padaku. Sampai kemah ini dilepas dari Allah. Seperti kemah itu kan kepercayaan, keimanan dia untuk percaya bahwa Tuhan itu pasti punya mujizat, itu dilepas. Seakan-akan Ayub merasakan mujizat itu tidak ada di hadapan dia. Sampai Ayub juga mengatakan bahwa aku ini sudah rendah, tapi direndah lagi, kayak gini lagi. Tapi Ayub hanya mengeluh pada Tuhan, tidak mengeluh pada manusia. Dan dia tahu bahwa apa yang dijalani itu pasti Tuhan yang tahu. Karena itu dia selalu berkata begitu. Dan dengan kita melihat semuanya ini sangat mengerikan. Saya ulang ya, PR-mu ya. Ayub 31 sampai dengan 16. Ulang-ulangan itu hidupmu. Ulang-ulangan itu keadaanmu. Paceklik itu seperti itu. Tapi kita harus tahu kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin. Jadi kemuliaan rasanya tidak ada satu power untuk mau menang. Tapi ingat sudah, dan bahagiaku melayang-layang hilang seperti awan. Berarti sudah tidak ada kebahagiaan kan? Semuanya hancur. Tetapi Ayub tetap percaya. Nah ini yang harus dipegang. Ayub tetap percaya. Dan Ayub tidak akan mengubah cara dia untuk berdoa. Dia tetap berkumandang, tetap berdoa, tetap jam-jam di mana dia berdoa berserah. Dia lakukan itu. Hingga dia walaupun kehilangan semuanya, dia tetap setia. Nah ini yang harus kita pegang erat-erat saudara, bahwa ketika air mata menjadi bahasa doa, kita harus ingat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Perjuangan yang kita alami itu bukan hanya sampai di sini, tapi sesuatu yang membuat kita kuat karena Tuhan beserta kita. Ada satu kesaksian saudara sebelum saya tutup. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan itu pasti dijaga dan dilindungi, ya. Dan orang ini setia dan taat akan firman-Nya. Dia selalu percaya bahwa kemenangan pasti ada di pihaknya dan Tuhan pasti bertindak, karena dia percaya bahwa hidupnya itu ditentukan dengan kuasa Tuhan, dengan perkataan firman itu. Jadi dia imani terus, dia selalu setia, dia selalu ingat, selalu setia. Namanya orang saudara hidup di dalam dunia ini pasti banyak perkara, ya kan? Dan suatu ketika dia ada kerja di satu tempat, dan di tempat itu dia hanya berkata, saudara, memberi nasihat pada si A ini, kamu tidak boleh kayak gini, kan kamu ini sebagai pemimpin apa gitu. Itu tersinggung. Nah suatu ketika dia itu gak terasa, itu sudah 1 bulan dia itu mengalami mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kayak apa sih mimpi buruk itu ya? Apa mungkin dia mau mati atau mau apa? Dan Tuhan izinkan semalam saya benar-benar mimpi. Bahwa mimpi saya itu saya ketemu ular yang besar sekali. Jadi besar sekali, pokoknya badannya ini segini ya. Mungkin lebih besar lagi, itu dikali, entah di laut ya mungkin ya. Kalau dikali tidak mungkin. Karena saya saking takutnya saudara, terus saya mengambil seperti kayak itu kayak bangunan yang sudah tidak dipakai itu saudara ya. Jadi ada batu-batuan gitu, tapi batu itu aneh gitu. Jadi kayak ada kayak pisau gitu ya. Jadi kayak lincip gitu. Terus akhirnya saya lemparkan gitu ya. Nah begitu dilemparkan tuh itu putus saudara. Tapi kan putusnya tidak putus dulu karena kan itu terlalu besar. Jadi luka aja, terus gitu. Terus saya putus, tapi saya tidak doa, saya putuskan. Gitu. Sudah toh, udah. Saya lari karena dia berdiri, saya lari keluar secepat kilat, hanya saya sembunyi di tempat itu. Ada kayak lorong gitu, jadi bukan lorong sih, tiang gitu ya, tiangnya. Air hujan kan ada tiangnya itu. Saya itu tadi tidur gini, tidak berdiri. Saya masuk di situ, cukup besar. Jadi tapi saya sempat melihat di kiri kanan saya, kan di sini kan jalanan. Di sini ini ada kayak
Kan ini kan lorong, maaf, ini kan lubangnya itu ya, maksudnya bulatannya itu ya kan lorong kayak lorong gini. Tapi saya kan ada di sini, di sela-selanya ada lubang, maksudnya ada penggamnya gitu. Tapi ini ada sekat gitu saja. Jadi kayak kamar-kamar, sekat 1 meter, sekat 1 meter sekat. Terus saya, nggak mungkin ya, saya bilang gitu, nggak mungkin ular sebesar itu nggak mungkin masuk ke situ. Dan saya diam. Saya tidak doa, saya cuma saya yakin bahwa saya menang. Nah, setelah itu saking gugup setelah itu saya lihat ada kepala yang nongol nyenggol badan saya gitu. Tanya tuh, kok kadal ya? Saya diem, tak diem. Aku tidak takut sama kadal, kadal ya. Terus kaki saya cedut, jadi semua yang ada sekat-sekatnya itu keluar muncul kepala. Nah, saya kan nengok, saya kan tidur, nengok gini kan miring, bukan kadal itu ular. Saya mikir, wah ini anak-anaknya ular itu balas dendam. Saya lari, begitu lari baru saya sadar, Tuhan tolong saya, baru hilang pelas. Saya kaget banget, keringet dingin kuat. Ya ampun, saya mimpi. Berarti Ayub juga seperti itu. Jadi kalau kita hidup di dalam jiwa yang hancur itu bisa tidak karu-karuan gitu saudara. Pola berpikirnya sama dengan orang yang barusan itu dia bilang bahwa saya suka mimpi. Nah, ngeri ya kalau gitu. Nah, akhirnya dengan singkat kita pelepasannya, kita lepaskan, kita buang semuanya. Ternyata itu memang dari ilmunya itu, ya orang itu, dan dia menyerang orang itu sudah ada 1 bulan punggungmu sakit. Kenapa? Karena itu berupa daun. Jadi dia karena dia anak Tuhan, dia tidak bisa berupa ular dan tidak berupa belantung, tapi dia mengiringnya lewat daun. Jadi dia tidur itu kelonan daun kering, ada tidak ada daun. Dari situlah kita tahu bahwa itu adalah ilmu kegelapan ya. Terus kita bilang, ya sudah daunnya kamu bungkus, buang, dan kita doa supaya tidak ada mimpi-mimpi lagi. Dan sampai detik ini tidak mimpi. Nah itu sudah, jadi Ayub pasti mengalami hal yang sama, cuma kisahnya beda, ceritanya beda, tetapi dia tetap mengimaninya. Sama dengan orang yang tadi itu, dia mengimaninya, untung dia anak Tuhan, kalau enggak pasti dia sudah hancur. Kenapa? Punggungnya ini sudah luka parah sekali, dan 1 bulan itu sakit terus, tidak terasa. Kalau enggak anak Tuhan, pasti dia sudah hancur. Demikian juga hidup kita. Kalau kita punya Tuhan, saudara, kita harus bersandar padanya, supaya apa? Pertolongan Tuhan itu melindungi kita dalam hal-hal yang tidak baik. Amin. Itulah firman Tuhan. Ketika air mata menjadi bahasa doa, itulah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kita akan menyanyikan 1 lagu. Ku yakin saat kau berfirman, saya minta tim musik dan tim penari akan maju ke depan. Syukur Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur. Inilah persembahan kami. Saat kau berfirman, ku kenal. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Kita imani mustahil bagi Tuhan, ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita angkat tangan masing-masing. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Tetapi manusialah yang seringkali tidak tahan menghadapi banyak masalah. Paceklik bertubi-tubi, keuangan semakin habis seperti Ayub tidak memiliki apa-apa. Tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan berkuasa atas hidup kami. Walaupun Ayub kehilangan keuangannya, kehilangan anaknya, bahkan istrinya, tetapi Ayub tetap setia. Mari Tuhan, ajari kami seperti Ayub, mengenal pribadi-Mu, mengerti janji-janji-Mu, karena kami bersyukur kami hanya mengalami masalah keuangan. Mungkin kami mengalami penyakit-penyakit, tidak seperti Ayub kehilangan semuanya. Tuhan, Engkau baik sekali. Biarkan kami belajar seperti 3 burung tadi. Kami berusaha untuk masa depan kami, merajut demi merajut, perlahan-lahan pasti akan masuk di dalam kebenaran-Mu. Tahu masa depan kami, karena Tuhan ada bersama kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengubah dan memproses kami lebih dari semuanya. Maka itu biarlah kami belajar untuk mengenal Engkau. Allah itu adil dan bijaksana, dan biarlah firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, maka terimalah hujan berkat ini. Ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, bahkan ladang kehidupanmu sehari-hari diberkati, ladang pelayananmu juga diberkati. Oleh kuasa darah Yesus, taruh di dada tanganmu, oleh kuasa urapan, maka kami menerima hujan berkat datang dari Engkau. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus tinggal diam dan tinggal bersama-sama, dan Engkau ikut campur tangan.